saya Jian Maurina Masatunuko. Saya adalah salah satu dosen pada program studi budidaya tanaman pangan Politeknik Pertanian Yesanto, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Saya dosen pengampu mata kuliah budidaya tanaman buah-buahan dan sayuran pada semester 3 dengan kode mata kuliah MKK 522 dengan bobot SKS 3, terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Kami bisa mempraktekkan materi yang akan diajarkan pada mata kuliah ini. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini dia mencakup ada 16 kali pertemuan yang terdiri dari minggu pertama sampai minggu kedua. Ada 2 kali pertemuan, yaitu ada teori di dalam kelas. Dalam kelas pertemuan pertama kita akan melakukan perkenalan, lalu ada kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan yang akan kita sampaikan, juga ada penilaian yang akan kita sampaikan di dalam mata kuliah, terdiri dari kehadiran dan keaktifan 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Lalu dalam pertemuan minggu pertama dan minggu kedua juga kita akan menyampaikan tentang kegiatan persiapan praktek mengenai konsep budidaya komoditi sayuran yang akan dibudidayakan sesuai dengan kondisi di lapangan, dalam hal ini lingkungan. Pada minggu ketiga kita ada 1 kali pertemuan, yaitu kita akan membahas tentang penjelasan teknis di lapangan yang dilanjutkan dengan praktek pembersihan lahan dan pembuatan pupuk organik cair. Pada minggu keempat dan sampai dengan minggu ketujuh kita ada 4 kali pertemuan. Pertemuannya di lapangan, jadi kita full praktek di lapangan. Adapun yang akan kita lakukan full praktek di lapangan yaitu pengolahan tanah, pembuatan bedeng, pemupukan dasar, persemaian, dan penanaman. Pada minggu ke-8 kita ada 1 kali pertemuan, yaitu kita ada ujian tengah semester praktek di lapangan. Yang dilakukan adalah penilaian kesiapan lahan, persentase tumbuh bibit tanaman menjadi tanaman yang siap ditanam. Lalu mahasiswa juga akan dinilai tentang cara pembuatan POC serta aplikasinya pada tanaman sayuran dan buah-buahan. Pada minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15 kita ada 7 kali pertemuan, yaitu kita full praktik di lapangan. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pemeliharaan, yaitu dengan mengaplikasikan pupuk, pemeliharaan, pemangkasan tanaman buah-buahan, serta adanya pengendalian organisme pengganggu dan panen serta pasca panen. Pada minggu ke-16 kita ada 1 kali pertemuan, yaitu ujian akhir semester yang dinilai adalah praktek dan pengumpulan laporan praktek. Dalam mata kuliah ini ada tujuan pembelajaran pada mata kuliah budidaya tanaman buah-buahan dan sayuran. Yang pertama, memahami ruang lingkup hortikultura, klasifikasi fisiologi jenis tanaman buah-buahan dan sayuran. Yang kedua, mampu melakukan teknik budidaya tanaman sayuran dengan baik. Yang ketiga, mampu melakukan perbanyakkan tanaman secara vegetatif dan generatif, penyemaian dan penanaman yang baik. Yang keempat, mampu melakukan pembuatan pupuk. Dalam hal ini yang akan kita praktek adalah pupuk organik cair, teknik pemupukan, pengairan, pemangkasan, serta
pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Yang kelima, mampu merencanakan waktu panen yang tepat dan penanganan pasca panen untuk menjaga kualitas hasil panen. Dalam video praktek ini, saya akan menampilkan cara pembuatan POC. Jadi dalam video ini akan saya tampilkan ada dua pembuatan POC. Yang pertama adalah POC dari bahan air kelapa dan kunyit, itu untuk tanaman buah-buahan. Lalu yang kedua, POC dari bahan air kelapa dan limbah ikan gastor yang akan diaplikasikan untuk tanaman sayuran daun. Sangat diharapkan ketika mahasiswa dapat melakukan praktek ini, mahasiswa sangat diharapkan dapat memanfaatkan limbah pertanian, limbah rumah tangga. Lalu mahasiswa juga dapat memahami dan dapat memahami kebutuhan unsur hara pada tanaman yang disesuaikan pada komoditi yang dibudidayakan, sehingga diharapkan pertumbuhan dan produksi tanamannya dapat mendapatkan hasil panen yang baik serta kualitas komoditi dari hasil yang dipanen. Adapun rubrik penilaian dari kegiatan praktek yaitu pengetahuan 20%, sikap 10%, sosial masyarakatnya 10%, serta keterampilan prakteknya 60%. Selanjutnya saya akan menampilkan video proses pembuatan POC mata kuliah budidaya tanaman buah-buahan dan sayuran. Hari ini kita akan praktek terkait dengan mata kuliah yang diambil yaitu budidaya tanaman buah-buahan dan sayuran. Jadi yang akan kita praktek ada dua. Yang kita lakukan adalah POC air kelapa dan kunyit dan POC air kelapa dan ikan gastor. Jadi kita ada bikin dua karena komoditi yang akan kita aplikasikan ini ada dua, yaitu ya. Jadi kenapa harus bikin dua? Karena dari buah-buahan dan sayuran masing-masing membutuhkan unsur hara. Ya, jadi kalau buah-buahan kalium yang diperlukan, jadi kaliumnya harus tinggi. Tapi kalau untuk sayuran nitrogennya ya memang harus tinggi. Ya, adapun bahan-bahan prakteknya ada ikan gastor, ya, ini ikan gastor, terus ada air kelapa, ada kunyit dan gula merah. Lalu kita akan menggunakan M4 pertanian. Sebelum ibu lanjut, ada yang mau bertanya? Apa itu? Ya, ibu kira-kira POC ikan gastor ini fungsinya untuk apa? Kalau kita aplikasikan ke tanaman. Oke, POC ikan gastor. Kenapa ibu memilih ikan gastor? Karena proteinnya tuh sangat tinggi. Jadi protein dalam ikan gastor itu nanti dirubah menjadi senyawa asam amino. Jadi asam amino itu dia pengganti nitrogen. Jadi dia sangat bagus untuk tanaman sayuran daun. Ya. Lalu ada lagi? Ada ini. Ini manfaatnya dari M4 itu apa ya? Oke. Jadi M4 ini ada bakteri yang tidur. Jadi kalau bahasa pertaniannya tuh dorman. Ya, jadi dia ada tidur. Jadi bakteri yang dalam itu namanya apa? Ya, jadi ini dia ada tidur, jadi harus dibangunkan bakteri ini. Nanti kita kasih bangun pakai gula merah. Jadi gula merah ini kan sebagai makanannya bakteri. Ya, jadi sekarang kita sudah siap ya untuk praktek ya. Jadi kita praktek hari ini kita buat dua. Jadi yang pertama kita kupas kunyit dulu. Jadi kita kupas kunyit dulu. Lalu ada yang gula merah
iris-iris. Ini kulitnya dikupas dulu. Iya. Ini dulu apa? Gula merah iris-iris juga iris-iris. Iya. Ini kulit biar putih dulu. Oh, kulitnya itu. Plastik kan itu. Pakai plastik. Hancurnya. Keras. Iya, dia harus hancur supaya dia cepat biar urai. Kebetulan keras. Lalu yang ikan diiris-iris dia. Yang ini iris ini loh. Kasih halus-halus dia biar pakai. Besar ini. Iris dia teman-teman. Megawati, bukan. Ya, gula merahnya dipisah. Lalu dimasukkan di dalam tin yang sudah dipotong-potong. Yang kunyit
sebelah sini. Dia sebagai pemakan bakteri yang tidur dalam penyimpan. Geprek dia kayak tadi. Tunggu biar. Nah, pakai karung. Ini alis terkait. Jangan sebelah. Jadi kenapa ibu pakai air kelapa? Karena air kelapa dia mengandung zat PT, zat pengatur tubuh. Ya. Terus kenapa ibu pakai kunyit? Karena di dalam kunyit itu ada mengandung senyawa kurkumin dan minyak atsiri. Fungsinya dia dapat mencegah tanaman ketika terkena penyakit busuk buah, layu. Lalu zat PT juga dia dapat mempercepat pertumbuhan, memperpanjang sel dalam tubuh, dalam tumbuhan, ya. Awas dilari. Jadi kenapa ibu pakai ini? Ibu dia sangat komplit. Jadi yang ini untuk tanaman sayuran buah, tanaman buah-buahan dan juga tanaman sayuran buah. Kalau yang ini untuk tanaman sayuran daun karena nitrogennya tinggi. Botol. Jadi satu tutup botol 10 ml. Kalau 2 tutup botol berarti 20 ml. Kira ibu. Kunyit pak. Ini tidak. Tidak. Ini tidak. Tidak. Jadi ingat ya, dia harus benar-benar biar dia cepat terkurang. Kalau masih utuh dia lama terkurang. Ibu ini kira-kira kelapanya berapa liter? Ini 5 liter. Ibu kalau kunyit ini untuk apa nih? Kunyit ini dia sebagai pestisida dan nabati. Ya, dia sebagai pestisida, Oke, baik. dia sebagai fungisida, dan dia juga sebagai bakterisida. Terus ibu kira-kira kalau perawatan ini fermentasinya kira-kira berapa? Iya. Kalau untuk buah ini dia 14 hari. Jadi setelah 14 hari, terus aromanya harus wangi seperti tape. Berarti VOC-nya siap digunakan. Berhasil. Lalu dia harus tercium aromanya wangi. Ya, kalau dia tercium aromanya busuk, dia tidak jadi. Ya, yang tadi disampaikan ya, kalau VOC-nya gagal, kalau diaplikasikan pada tanaman, pasti tanaman mulai terserang hama dan sebagainya. Iya, Pak? Ibu terus mau tanya kira-kira kalau kayak ikan gasper ini kita bisa pakai ikannya terus kalau itu darahnya juga bisa kayak ibu? Bisa. Jadi tidak harus dia punya dagingnya saja, kepala, jeroannya, kan limbah. Jadi diharapkan ketika mahasiswa melakukan praktek pembuatan VOC, diharapkan mahasiswa dapat memanfaatkan
limbah rumah tangga, bisa membuat pupuk sendiri, terus juga dapat mengaplikasikannya pada tanaman. Ikan yang ibu pakai ini 2 kilo ya. Terserah boleh 1 kilo, saya berapa yang ibu pakai 5 liter. Aduh. Itu kagak itu. Mau bikin apa dia? Iris dulu kan. Tangan gue. Kita bawa pulang pisau. Hah? Nah, berarti sudah bisa toh. Jadi kalau kita tanam tanaman sayuran daun, berarti cari yang N-nya paling tinggi. Karena N itu dia membantu pembentukan klorofil daun. Tapi kalau kita tanaman sayuran buah, kita harus cari yang kaliumnya tinggi. Seperti itu. Mantan cuma dipecah gitu. Udah kali dicampur sama susu. Karena terlalu Iya. Sempat juga garam 1 bungkus itu langsung dicampur barang gitu. habis terlalu kayak itu pikir dia. Ya dulu boleh jadi nih patung itu kan. Ya. Itu tadi kira-kira gula merahnya tadi pakai berapa gram? Ya, kalau untuk ikan gastor Berapa mili? kita pakai Berapa gram per gula merah? 4 buah ya, 4 buah gula merah. Tapi kalau untuk POC kita pakai 2 buah saja. Intinya gula merah tuh dia sebagai pemakan bakteri. Jadi ini makanan bakteri yang dari M4 yang lagi tidur ini. Toh bahasa pertanian bilang dia lagi dorman, dia lagi tidur. Jadi dia harus dibangunkan. Untuk empatnya berarti. M4 tadi 2 tutup botol ya. Jadi kalau 1 tutup botol 10 ml. Berarti kalau 2 tutup botol 20. Jadi gula merah itu untuk makanan pertama Ya, ini. Itu makanan energi. bakteri. Dia sebagai pemakan bakteri. Jadi yang ada dalam M4 ini dia makanan tuh gula merah.
Oke, bisa ditutup sekarang. Oke. Kita foto-foto dulu. Pakai karton. Oh iya, tadi saya pikir yang ini tadi. Itu botol itu ini deh baru. Goyang-goyang bisa aja kan? Atau putar. Kalau nanti tutup jangan terlalu kencang tuh, karena proses fermentasi itu lagi mengeluarkan gas. Kalau tutup terlalu kencang nanti meledak. Ini Bom jadi nanti. paling ini pakai ini. Awas tumpah. Kita itu Persis termasuk di dapur. cocok biarnya tercampur. Biasa balik-balik sayur kuali. Nah, kita selesai praktek, bersihkan. Saya dulu itu ada bersihkan ini. Taruh di mana? Kelapa sih. Kelapa itu bersih. Kira kau memang bikin ini tidak salah-salah. Oke, sudah. Cukup. Ini harus juga. 14 hari baru digunakan. Jadi tutupnya jangan terlalu rapat, karena proses fermentasi itu sedang bekerja, jadi itu dia lagi mengeluarkan gas. Paling bagus itu kasih bocor dia, Iya, pakai kasih plastik selang. ya. Jadi dia Baru bawa balik cuma beli itu tuh. Yang di belakang nih. Iya. Sini bu. Oke, sampai di sini kita punya Proses pembuatan. kita punya proses pembuatan POC untuk POC ikan gastor dan POC kelapa dan kunyit. Jadi yang ini untuk tanaman sayuran buah-buahan, ini untuk tanaman sayuran daun. Jadi harus bisa membedakan ya. Ya toh, seperti kita dalam tubuh. Kalau saya kaki mulai sakit, tulang, berarti saya kekurangan vitamin B. Berarti saya harus menyuplai vitamin D. Sama dengan tanaman kan? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Oke, terima kasih untuk prakteknya hari ini. Nanti kita aplikasikan 14 hari ke depan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Demikian proses pembelajaran mata kuliah budidaya buah-buahan dan sayuran yang terdiri dari penyampaian materi, praktek, serta adanya interaksi antara mahasiswa dan dosen. Terima kasih.